Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Pos Horor. Channel yang menceritakan cerita-cerita horor dan cerita-cerita misteri. Nah, bagi kalian yang mungkin menemukan video kami ini di beranda kalian, kalian bisa subscribe dulu ke channel kami agar mendapatkan update-update terbaru dari kami. Nah, untuk jadwal tayang kami tayang setiap hari Selasa dan Kamis pukul 7 malam. Oke, langsung ke cerita kali ini. Cerita kali ini berasal dari salah satu subscriber yang berasal dari Kota Bengawan, terletak di Provinsi Jawa Tengah. Sebut saja subscriber kali ini bernama Mas Sidik. Jadi Mas Sidik ini menceritakan kisahnya ketika dia dulu masih remaja, ketika ya SMA. Bisa diceritakan pada masa SMA-nya Mas Sidik ini remaja yang bandel. Dia suka keluar malam dan keluyuran malam hari selain malam minggu. Dan kadang-kadang pula bahkan pulang dalam keadaan mabuk. Nah, pada suatu hari ada satu tetangganya Mas Sidik ini melakukan bunuh diri dengan cara gantung diri. Diketahui tetangganya ini dikenal dengan nama Mita. Mita ini adalah seorang remaja juga pada waktu itu, kira-kira juga seusia Mas Sidik. Mita melakukan bunuh diri dengan melakukan gantung diri dikarenakan dia hamil di luar nikah. Karena merasa malu, nah Mita ini memutuskan untuk gantung diri. Nah, setelah ada kabar tersebut, maka gemparlah seisi kampungnya Mas Sidik ini bahwa ada kabar si Mita ini bunuh diri. Kan Mita ini sampai dilaporkan ke pihak kepolisian dan jenazah untuk dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dan didapatilah bahwa si Mita ini sedang mengandung janin. Setelah itu pun selesai pemeriksaan otopsi, dibawa jenazah Mita ini ke keluarganya untuk dilakukan acara pemakaman. Setelah selesai dilakukan upacara pemakaman, jenazah Mita dimakamkan di pemakaman yang dekat dengan kampungnya. Dan lokasi ini juga dekat dengan rumah Mas Sidik. Nah, ketika malam hari, Mas Sidik masih dengan kebiasaannya yang bandel, yaitu pulang larut malam. Dan untuk mempercepat waktu untuk sampai di rumahnya, Mas Sidik ini mengambil jalan yang melewati kuburan tempat Mita dimakamkan. Nah, ketika Mas Sidik ini melewati makam tersebut, dia melihat, Mas Sidik ini bercerita, dia melihat ada sesosok perempuan yang berada di dekat makam. Setelah dia semakin mendekati sosok yang mirip perempuan tadi, dia sadar bahwa wajah dari perempuan yang dia lihat itu adalah wajah Mita. Dia melihat perempuan itu berdiri dan sambil menangis sesenggukan, dan juga masih begini mendengar tawa lirih yang menakutkan. Nah, ketika itu pun masih begini teringat bahwa si Mita ini sudah meninggal dengan cara gantung diri tadi. Maka saat itu pun Mas Sidik langsung lari ketakutan tunggang-langgang menuju rumahnya. Namun di perjalanan Mas Sidik ini menuju rumahnya sambil berlari, belum sampai di rumahnya, dia ini berpapasan dengan seorang warga. Karena warga tersebut heran melihat Mas Sidik ini lari-lari seperti orang ketakutan. Warga tersebut kemudian menanyakan
kepada Mas Sidik ini yang sedang lari ini, kenapa Mas Sidik ini lari ketakutan? Nah, Mas Sidik pun menjelaskan bahwa dia ini melihat penampakan penampakan seorang perempuan yang berwajah seperti Mita, yang seperti kuntilanak sedang bergentayangan di tempat di mana si Mita ini dimakamkan. Setelah mendengar penjelasan Mas Sidik tadi, warga tersebut pun terkejut dan tersebarlah keesokan harinya kabar di kampung ini bahwa si Mita ini bergentayangan. Karena kampung tersebar kabar tersebut, maka menjelang malam hari pun kampung itu tidak ada lagi yang keluar malam. Termasuk Mas Sidik yang suka bandel pun tidak lagi pulang larut malam. Kampung itu menjadi sepi. Nah, tapi tidak sampai di situ saja. Arwah gentayangan si Mita ini pun melakukan teror-teror ke warga kampungnya dengan cara mengetuk-ngetuk pintu di rumah warga. Karena warga di kampung itu dibuat resah karena diganggu oleh hantu Mita ini kan, warga pun melapor ke Pak RT atas kejadian tersebut. Dan Pak RT pun setelah menerima laporan tersebut melakukan rapat dengan beberapa warga dan diambil keputusan untuk mencari seorang yang paranormal atau orang pintar yang mengerti hal tersebut. Nah, ketika di dalam rapat itu ada salah satu warga yang mempunyai kenalan seorang paranormal. Kemudian panggillah paranormal itu untuk datang ke rumah Pak RT. Dan disitu pun Pak RT menjelaskan kepada paranormal ini kejadian yang meneror warga-warga di lingkungannya kepada paranormal tersebut. Setelah mendengar penjelasan tadi, paranormal itu melakukan penerawangan tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Setelah melakukan penerawangan, paranormal ini meminta Pak RT untuk menyiapkan biji kacang yang sudah direbus. Setelah itu pun paranormal itu mengajak Pak RT dan beberapa warga untuk mengunjungi makamnya si Mita. Setelah sampai mereka di makamnya si Mita, paranormal pun melakukan ritual di depan makamnya Mita ini dan juga menanam biji kacang yang sudah direbus tadi di depan makamnya si Mita. Nah, di situ si paranormal berkata, nah, maaf, tadi ada gangguan lagi seperti biasanya, dan langsung aja kita lanjutkan lagi ceritanya. Nah, sampai di bagian paranormal. Di situ paranormal berkata, seolah-olah seperti berbicara ke makamnya si Mita. Kamu tidak boleh keluar dari dalam kubur ini sampai biji kacang ini keluar tunasnya. Setelah berkata itu pun selesai. Mereka langsung kembali ke rumah Pak RT. Dan sang paranormal pun berkata, aman, tidak akan terjadi arwah si Mita ini gentayangan lagi. Ketika malam hari tiba, maka omongan paranormal itu pun benar. Sudah tidak terjadi gangguan lagi seperti rumah warga yang ketok-ketok oleh arwah gentayangan si Mita ini. Dan kampung pun jadi tentram kembali. Nah, itu tadi cerita dari salah satu subscriber kami yang bernama Mas Sidik. Ya, mungkin pesan yang bisa diambil adalah mungkin Mas Sidik ini tidak boleh terlalu bandel ya, karena kalau bandel nanti karmanya seperti tadi Mas Sidik ini yang pertama menemukan arwah Mbak Mita ini gentayangan. Oke, untuk kalian semua saya ucapkan terima kasih yang menonton sampai saat ini, dan juga seperti video-video sebelumnya, jika kalian suka dengan
cerita yang kami bawakan di episode kali ini. Kalian bisa like video ini dan kalian juga bisa share video ini ke teman-teman kalian yang menyukai cerita-cerita horor. Dan juga apabila kalian juga punya cerita mungkin yang ingin kami bawakan di episode-episode selanjutnya, kalian bisa DM ke TikTok, DM ke Instagram, atau kirim ke email kami yang sudah kami taruh di deskripsi. Lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai saat ini. Terima kasih dan sampai jumpa.